Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para pemirsa dan anak-anakku kelas 8, khususnya anak-anak SMP. Dalam pagi ini, jumpa lagi kita bersama Bu Eti Etiatmi di channel YouTube SMP Batik Surakarta. Baiklah, 10 menit ke depan Bu Eti akan mengantarkan putra-putriku semuanya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8 semester genap pada tahun ini. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, dan pemirsa di YouTube channel SMP Batik Surakarta, akan kita mulai. Pada bab ini kita akan membahas tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Next, berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kami harapkan anak-anak bisa 1. Mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita lihat latar belakang kebangkitan nasional. Awal penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Berikutnya. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi digunakan membangun jalan sepanjang Pulau Jawa antara Anyer Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Next, berikutnya. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin serta adanya penindasan karena tidak memperhatikan nilai kemanusiaan. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Iman Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belumlah berhasil. Hal ini dikarenakan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Berikutnya, penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan berapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hövell, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860.
Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Master van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Demikian para pemirsa dan anak-anakku kelas 8 yang saya cintai dan kami banggakan. Sedikit pembelajaran pagi hari ini. Untuk topik berikutnya adalah politik balas budi dan pendidikan zaman Hindia Belanda. Mohon untuk kalian tetap membaca di rumah, membaca buku di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Sukses selalu dan sehat bersama. Demikian kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.